masih di rumah saya dengan acara musyawarah masyarakat desa. Baik, langsung saja. Jadi dalam pengajian 10 kakak itu di RT 1 Karangbayan Bukit ini jumlah laki-lakinya itu ada 19 orang dan jumlah perempuannya ada 20 orang. Dan untuk balitanya itu ada 4, balita perempuan 1 dan balita laki-lakinya 3. Untuk remajanya ada 6 orang, remaja perempuan ada 6 orang, remaja laki-laki ada 3 orang. Dan untuk wanita usia suburnya ada 16 orang, pasangan usia subur ada 10 dan lansianya ada 1 orang. Untuk semuanya itu beragama Islam. Untuk pendidikannya itu mayoritas pendidikan terakhirnya itu SMA. Untuk distribusi pekerjaannya, mayoritas ibu-ibu di RT 1 ini tidak bekerja. Untuk jumlah anggota keluarga dalam satu rumah itu semuanya itu dalam satu rumah ada 3-5 orang. Untuk kebersihan rumahnya itu yang bersih dan tertata rapi itu ada 8 rumah, yang bersih tidak rapi ada 1 rumah, yang tidak bersih dan tidak rapi ada 1 rumah. Untuk dinding rumahnya itu semuanya permanen. Untuk lantainya itu yang lantainya keramik itu ada 9 rumah dan yang semen ada 1 rumah. Untuk penerangannya semuanya menggunakan listrik. Sumber airnya semua menggunakan ledeng dan semua rumah itu ada tempat sampahnya. Untuk jamban keluarganya itu semua sudah menggunakan WC. Untuk pemanfaatan pekarangan rumahnya itu 6 rumah yang memiliki pekarangan, 2 rumah dengan ditanami sayuran, 2 rumah dengan kandang, dan 2 rumah dibiarkan saja. Untuk data kesakitan dalam 1 tahun, dalam 10 kakak itu ada 1 orang yang menderita jantung dan hipertensi. Biasanya berobatnya di tenaga kesehatan. Untuk data ibu hamil itu dalam 10 kakak itu cuma ada 1 orang, umurnya 21 tahun, kehamilan kedua, dan jarak kehamilannya itu 2 tahun. Untuk biasanya periksa di bidan dan sudah memenuhi standar pemeriksaan yaitu 4 kali, 1 kali trimester 1, 1 kali trimester 2, dan 2 kali trimester 3. Jumlah tablet FE yang telah diminum itu sudah 90 tablet. Imunisasi TT-nya sudah, tidak ada kelainan, dan sudah memasang stiker P4K. Selanjutnya itu data balita. Data balitanya itu semuanya imunisasi dasarnya lengkap dan tepat waktu. Yang datang ke posyandu rutin itu ada 4 orang atau 4 balita. Untuk distribusi pada penimbangan terakhir, status gizi anak itu naik, baik di area hijau. Data keluarga berencana itu ibu-ibu di RT 1 ini mayoritas sudah menggunakan alat kontrasepsi. Yang tidak menggunakan alat kontrasepsi itu ada 7 orang, yang 1 orang menggunakan pil, yang 1 orang menggunakan suntik, 1 orang menggunakan IUD. Untuk keluhannya itu ada 1 orang, yaitu keluhannya peningkatan berat badan. Setelah itu untuk deteksi dini yang pernah dilakukan pada wanita usia subur yang sudah melakukan IVA atau pap smear itu hanya 2 orang. Yang sudah melakukan sadari ada 6 orang. Yang ini kan jumlahnya 8, yang 2 berarti belum IVA, belum sadari. Selanjutnya untuk remaja yang masih sekolah itu 8 orang, yang sudah bekerja 2 orang. Untuk pendidikan kesehatan yang pernah diperoleh remaja itu mayoritas sudah mendapatkan pendidikan kesehatan seperti tentang HIV/AIDS, bahaya merokok, bahaya seks bebas, dan meningkatkan
memastikan kesehatan reproduksi. Setelah itu distribusi remaja perempuan yang sudah menstruasi. Dalam 10 kakak yang sudah menstruasi itu remajanya ada 4 orang. Keluhannya yang anemia 2, yang keputihan fisiologisnya 3. Untuk yang disminor, sakit pada saat menstruasi itu ada 3 orang, yang darah haid banyak ada 1 orang. Untuk lansianya itu ada 1 orang. Yang mengikuti olahraga secara teratur itu mayoritas sudah melakukan olahraga secara teratur. Baik, tadi sudah saya paparkan tentang data-data dari 10 kakak. Jadi di sini saya sudah mendapatkan 4 masalah. Masalah yang pertama yaitu sebanyak 70% WUS tidak menggunakan alat kontrasepsi dikarenakan ada yang tidak diizinkan oleh suami dan memiliki alasan tertentu. Masalah yang kedua yaitu sebanyak 80% WUS tidak pernah melakukan pap smear karena kurangnya pengetahuan dan rendahnya kesadaran. Masalah yang ketiga yaitu sebanyak 40% WUS tidak melakukan sadari karena kurangnya pengetahuan dan rendahnya kesadaran. Yang keempat yaitu sebanyak 30% remaja perempuan pada saat menstruasi merasakan ketidaknyamanan nyeri pada bagian perut atau disminor yang cukup mengganggu. Untuk rumusan masalahnya seperti itu. Selanjutnya di sini saya akan meminta bantuan kepada ibu-ibu untuk mengisi kuesioner. Nanti saya bantu untuk cara pengisiannya. Sebanyak 70% WUS tidak menggunakan alat kontrasepsi dikarenakan tidak diizinkan oleh suami dan memiliki alasan tertentu. Menurut ibu-ibu itu baik atau kurang baik atau buruk atau sangat buruk. Apabila itu baik berarti dicentang di yang skor nomor 1. Kalau misalnya kurang baik dicentang di skor nomor 2. Kalau misal buruk dicentang di skor nomor 3. Kalau sangat buruk dicentang di skor 4. Nomor 4. Centang. Sudah membagikan kuesioner, saya sudah menghitung jumlah skornya. Jadi di sini saya sudah sudah menentukan prioritas masalahnya. Masalah yang pertama itu sebanyak 80% WUS tidak pap smear. Masalah yang kedua sebanyak 70% itu WUS tidak menggunakan alat kontrasepsi. Yang ketiga sebanyak 40% WUS tidak melakukan sadari, dan sebanyak 30% remaja perempuan itu mengalami disminor pada saat menstruasi. Setelah itu di sini saya sudah menyusun rencana tindakan. Tindakan yang pertama untuk pap smear-nya itu rencana tindakannya yaitu yang pertama penyuluhan dan pembagian leaflet atau poster kecil yang isinya materi tentang pap smear. Itu sasarannya wanita usia subur. Setelah itu yang kedua yaitu KB. Nanti rencana kegiatannya itu penyuluhan dan pembagian leaflet. Sasarannya yaitu wanita usia subur. Setelah itu untuk sadari, nanti rencana kegiatannya penyuluhan, pembagian leaflet, dan demonstrasi sadari. Nanti ini sasarannya remaja dan wanita usia subur. Setelah itu ketidaknyamanan pada saat menstruasi, nanti rencana kegiatannya penyuluhan dan pembagian leaflet, sasarannya yaitu remaja. Untuk implementasinya nanti saya akan saya laksanakan pada hari Rabu sore. Begitu. Apakah ada masukan nanti pada saat implementasinya mau menggunakan video atau PPT atau menggunakan animasi gambar-gambar?
Baik, rencana tindakannya seperti itu. Nanti implementasinya saya laksanakan pada hari Rabu sore ya Ibu-ibu. Nanti untuk tempatnya di sini. Apakah ada masukan? Nanti implementasinya itu menggunakan video atau gambar atau foto-foto atau PPT seperti ini. Apakah ada masukan? Pakai video sama gambar. Oh iya. Baik, besok ya Bu, hari Rabu implementasinya. Kalau begitu, terima kasih sudah menyempatkan waktu di sini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.